Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oleh Marwan dengan NIM 605120018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana penelitian yang saya akan lakukan dengan judul yaitu pembuatan edible film rumput laut Eucheuma chathoni dengan variasi konsentrasi dan penambahan plastisisar. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu yang pertama ada rumput laut, yang mana rumput laut itu merupakan jenis Eucheuma chathoni yang merupakan salah satu Carrageenophytes atau rumput laut penghasil karaginan yang berupa senyawa polisakarida. Karaginan dalam rumput laut mengandung serat atau dietary fiber yang sangat tinggi. Serat yang terdapat pada karaginan merupakan bagian dari serat gum, yaitu jenis serat yang larut dalam air. Karaginan dapat terekstraksi dengan air panas yang mempunyai kemampuan untuk membentuk gel, yang mana sifat pembentukan gel pada rumput laut ini dibutuhkan untuk menghasilkan pasta yang baik, karena termasuk ke dalam golongan Rhodophyta atau ganggang merah. Pemanfaatan rumput laut dapat dimaksimalkan dengan diversifikasi produk olahan rumput laut. Diversifikasi produk olahan rumput laut itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya guna dan nilai ekonomis dari rumput laut, serta dapat membantu dalam pemenuhan gizi pada tubuh manusia. Rumput laut ini memiliki kadar gizi yang tinggi, terutama vitamin, mineral, dan juga serat. Eucheuma chathoni ini kan yang tadi termasuk dalam ganggang merah. Zat kimia yang terkandung dalam ganggang merah itu adalah agar-agar, karaginan, porfiran, dan furcelaran. Agar-agar merupakan asam sulfanik, yaitu ester dari galactolinear, dan diperoleh dalam mengekstraksi ganggang yang mengandung agar-agar. Yang kedua yaitu plasticizer, yang mana penambahan plasticizer dapat menurunkan kekuatan intermolekuler, meningkatkan fleksibilitas, dan menurunkan sifat barrier suatu film. Gliserol dan sorbitol ini merupakan plasticizer yang efektif karena memiliki kemampuan untuk mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan intermolekuler. Plasticizer adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang ditambahkan dengan maksud untuk memperlemah kekuatan dari polimer, sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas dari polimer. Plasticizer ini berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas, elastisitas, dan ekstensibilitas material, menghindarkan material dari keretakan, serta meningkatkan permeabilitas terhadap gas, uap air, dan saat larut. Yang mana kemampuan dari plasticizer untuk mengurangi interaksi polimer tergantung pada konsentrasi, tipe polimer, dan jenis plasticizer berupa ukuran molekul, jumlah gugus hidroksil bebas, dan kompatibilitas plasticizer dengan polimer. Adapun yang ketiga yaitu edible film, yang mana edible film ini adalah suatu lapis tipis yang melapisi bahan pangan yang terbuat dari bahan layak konsumsi dan dapat dikonsumsi. Edible film dapat sebagai alternatif kemasan untuk melapisi makanan yang dapat diaplikasikan pada bahan pangan yang ramah lingkungan karena mudah terurai secara alami atau diletakkan di antara komponen makanan yang berfungsi sebagai penghalang terhadap massa, misalnya kelembapan, oksigen, cahaya, lipida saat terlarut, pembawa aditif, vitamin, mineral, antioksidan, antimikroba, dan lain sebagainya. Edible film yang terbuat dari protein dan polisakarida umumnya sangat baik sebagai penghambat perpindahan gas sehingga efektif mencegah oksidasi lemak. Komponen volatil yang hilang atau yang diserap oleh produk dapat diatur dengan melakukan pelapisan edible film. Penggunaan edible film untuk kemasan produk-produk makanan seperti sosis, buah-buahan, dan sayuran segar dapat memperlambat penurunan mutu karena fungsi dari edible film itu sendiri yaitu sebagai barrier sehingga mampu menciptakan kondisi atmosfer internal yang sesuai dengan kebutuhan produk yang dikembangkan. Ayat yang melatar belakangi penelitian saya yaitu mengenai keberlimpahan tanaman di bumi seperti rumput laut yang memberikan manfaat bagi manusia yang dijelaskan dalam firman Allah Quran
Quran surah Asy-Syu'ara ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam anbatna fiha min kulli syai'in qarin. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuhan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu ketersediaan tanaman di muka bumi sebagai kebutuhan bagi manusia juga dijelaskan dalam Quran surah Toha ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi aswajan min nabatin satta. Yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan plasticizer terhadap karakteristik pada pembuatan edible film dari rumput laut Eucheuma chattoni. Yang kedua, bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi terhadap karakteristik edible film yang dihasilkan. Adapun tujuan dari penelitian ini selaras dengan rumusan masalah. Kemudian adapun penelitian terdahulu mengenai pembuatan edible film, yang pertama dari Saidar pada tahun 2013 yang menggunakan sampel tepung rumput laut dengan metode kekuatan tarik, analisa kadar karbohidrat, analisa kadar air, dan analisa kadar protein. Hasil dari penelitiannya yaitu karakterisasi edible film yang terbaik pada campuran 1,5 gram rumput laut dan kitosan 1 gram menunjukkan kuat tarik 0,033 kgf per milimeter kubik, sedangkan kemuluran 31,56% dan ketebalan 0,173 mm. Hasil dari nutrisi edible film menunjukkan kadar air 39% dan protein 0,44% serta karbohidrat 45,87%. Hasil SEM yang diperoleh sedikit merata, masih terlihat adanya lekukan-lekukan pada film yang kemungkinan disebabkan bahan dari campuran yang kurang homogen. Yang kedua yaitu dari Indarti pada tahun 2022, sampel rumput laut kering, ekstraksi menggunakan metode ekstraksi keraginan pembuatan edible film rumput laut, analisis fisik seperti ketebalan, transparansi, dan water vapor permeability, serta analisis pengujian sifat mekanik seperti tensile strength, elongasi, dan Young modulus, yang mana hasil dari penelitian tersebut adalah penambahan konsentrasi rumput laut yang lebih tinggi menghasilkan nilai transmitan dan tingkat transparansi edible film yang lebih rendah dan buram. Penambahan konsentrasi yang lebih tinggi menghasilkan edible film dengan nilai kadar air yang rendah, yaitu 21,16%, dan daya larut yang lebih lambat dibandingkan konsentrasi rumput laut yang lebih tinggi. Kemudian penelitian Ramadhani tahun 2019 menggunakan sampel yang sama dengan penelitian pertama yaitu tepung rumput laut, menggunakan metode analisis ketebalan edible film, kekuatan tarik, persen perpanjangan, dan transparansi edible film. Hasil yang didapatkan yaitu edible film paling baik jika dilakukan perlakuan dengan penambahan plasticizer gliserol 0,5% yang dilihat dari parameter kuat tarik dan elongasi edible film yang memiliki rata-rata nilai yang memenuhi standar JIS atau Japanese Industrial Standard untuk masing-masing parameter nilai kuat tarik sebesar
7,51 MPa. Nilai persen elongasi sebesar 18,3%, sedangkan nilai transparansi sebesar 64,02%, dan nilai ketebalan 0,02 mm yang tidak memenuhi standar Japanese Industrial Standard, yaitu 0,25 mm. Kemudian penelitian yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nuansa tahun 2017 dengan sampel Refinet kappa karaginan. Metode yang dilakukan yaitu uji kuat tarik, persen perpanjangan, dan laju transmisi uap air. Hasilnya yaitu penggunaan Refinet kappa karaginan dengan pemecahan minyak atsiri daun sirih hijau memberikan pengaruh terbaik terhadap karakteristik fisik edible film yang meliputi uji kuat tarik, persen perpanjangan, maupun pada uji permeabilitas uap air. Penambahan konsentrasi 1% minyak atsiri daun sirih hijau pada edible film Refinet kappa karaginan memiliki nilai aktivitas tertinggi dengan nilai aktivitas antioksidan sebesar 15,12%. Adapun penelitian ini akan dilakukan atau dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2023 insya Allah di Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun alat dan bahannya dapat dilihat pada slide. Kemudian penelitian ini akan saya lakukan dengan prosedur yang pertama itu ekstraksi karaginan, kemudian yang kedua pembuatan edible film dari rumput laut, yang ketiga saya akan melakukan analisis ketebalan, yang keempat analisis kadar air dan kelarutan, yang kelima analisis kekuatan tarik, dan yang terakhir yaitu water vapor permeability. Baik, itulah tadi persentase rencana penelitian yang akan saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.